Pemirsa Nasional TV, kita lanjut bincang-bincang kita bersama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, Ibu Hajah Hoirani. Ibu tadi sudah menggambarkan bahwa Ibu punya basic lah paling tidak menjadi anggota dewan dan ini tentu menjadi modal dasar. Nah, mungkin kesibukan-kesibukan Ibu sebelum Wakil Bupati sampai saat ini mungkin apakah itu juga masih menjadi istilahnya ditangani Ibu juga atau biasanya kan ketika sudah menjabat ini sudah tidak mungkin kemudian kok harus menangani aktivitas-aktivitas yang terdahulu. Alhamdulillah, saya masih walaupun kami menjadi wakil bupati, ketika tidak bersamaan pada hari-hari libur, saya tetap masih memberikan karena di situ majelis taklim yang kami dirikan itu terlunya masih butuh sentuhan, Bu, ya, sentuhan rohani tentunya. Jadi situ itu selalu saya hadiri di situ ketika hari-hari libur kami. Artinya tidak dilepas begitu saja kan gitu, Bu, ya. Karena masyarakat yang sudah Ibu pimpin di sekitar sana ini kan tentu memerlukan sosok tetap. Nah, tentu akan menjadi bangga sosok pimpinannya menjadi orang nomor 2 di Kabupaten Situbondo. Nah, pertanyaannya lagi, Bu, sejak kapan Ibu ini terjun di dunia politik? Kalau tadi Ibu sempat menjelaskan menjadi anggota dewan. Mungkin sebelum menjadi anggota dewan, apakah Ibu pernah terjun di dunia politik sebelumnya? Sejak kapan Ibu itu kira-kira? Jadi saya di Dewan 2004 sampai 2009. Sebelum itu 2009 sampai 2009. Ya, itu ketika di Dewan. Sebelum itu saya ada di pengurusan Partai Persatuan Pembangunan, waktu itu masih diketuai oleh Kiai Fawaid As'ad. Waktu ketuanya masih Kiai Fawaid. Dengan dorongan beliau tentunya kami juga bagaimana kami juga ikut legislatif di situ, ya, mendaftarkan diri di situ. Ya, alhamdulillah, ya, kita juga masih dipercaya oleh masyarakat, sehingga menjadi anggota dewan pada tahun itu. Berarti sebelum menjadi anggota dewan aktif di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Di situ. Nah, Ibu ini berpasangan dengan Bupati Bapak Karna, ya? Mungkin sejarahnya bagaimana, Bu? Itu kok tiba-tiba menjadi atau tiba-tiba dilamar menjadi wakil bupati atau berpasangan dengan Pak Karna? Itu sejarahnya gimana, Bu, ini? Nah, itu awalnya begini, suami saya, suami Ibu, ya, Pak Muhammad itu beliau itu punya calon sebetulnya, ya, ada namanya Mas Yijin ini. Tiba-tiba Mas Yijin ini mengundurkan diri. Tentunya mungkin suami saya, Pak Muhammad ini ada di situ karena beliau yang dulunya itu mencalonkan seseorang sehingga orang tersebut itu mengundurkan diri, paling tidak beban moral dari anak-anak beban moral ya. Beban moral tentunya, dan juga didorong oleh banyak orang, banyak teman-temannya beliau juga keluarga artinya besar. banyak kelompok masyarakat yang menginginkan Ibu, ya. Mengharapkan itu terutama di wilayah barat memang. Di wilayah barat. Bagaimana wilayah barat ini ada keterwakilan daripada ini pemerintahan. Itu harapan daripada masyarakat wilayah barat waktu itu. Jadi kemudian itu sejarah kemudian berpasangan dengan Pak Karna itu, Bu, ya. Dari partai
koalisi waktu itu Bu ya, koalisi. Koalisi. Mungkin dengan partai apa saja Bu, biar Iya. bisa dijelaskan? P3 tentunya. P3 tentunya. Iya. Terus Demokrat. Demokrat. Oke, PDI. PDI. Terus ada lagi Gerindra. Gerindra. Nggih. Ini pasangan. Nggih. Yang melatar belakangi Ibu kok kemudian tiba-tiba atau terjun ke politik gitu Bu? Ya mungkin sebelum masuk anggota atau menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan tentunya, yang melatar belakang Ibu kemudian tiba-tiba terjun di dunia politik ini gimana ya? Iya, itu tadi karena banyak dorongan ya. Jadi karena ketua dari partai kami adalah Kiai, ya. Beliau kan Kiai Fawaid di situ. Jadi ya ada pendekatan di situ ya, pertama itu ya. Sehingga ya itu tadi kami dimasukkan dalam kepengurusan ya, berjalan terus ya. Dan juga karena juga izin daripada beliaunya ya, suami ya. Alhamdulillah lancar. Iya. Baik Ibu, kan ini menjadi orang nomor 2 di pilkada langsung kemarin dan terpilih. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi Ibu? Melihat pada waktu itu calonnya kan petahana itu. Kalau itu mantan wakil bupati terdahulu ya, Bapak Yoyok. Pak Yoyok. Bapak Yoyok. Kan ini petahana Bu. Ini apakah ini sesuai dengan ekspektasi Ibu? Padahal yang dilawan ya, Pak, yang dilawan ini petahana pada waktu itu. Ini kan biasanya petahana ini kan bagi calon-calon pemula misalkan itu kan menjadi sesuatu hal tantangan yang besar untuk bagaimana ini bisa terpilih di dalam pilkada langsung pada waktu itu. Sebetulnya memang tidak ya, tidak apa ya, ya sama sekali memang tidak menjadi halangan lah untuk harus melawan petahana ya. Artinya ya, kan artinya bahwa oh ini lawannya petahana. Di mana-mana petahana itu biasanya ya sudah ada nilai plus ya, biasanya. Sudah apa ya, walaupun apalagi itu 2 periode. 2 periode bersama Pak Dadang, almarhum Pak Dadang pada waktu itu. Sudah 2 periode. Nah, menurut jenengan ini apa sesuai? Mungkin begini, masyarakat ingin apa namanya pembaruan ya. Iya, istilahnya perubahan. Itu. Jadi yang tertuju di hati masyarakat itu ingin perubahan di situ. Orang awam pun ketika kami sosialisasi ke bawah, ke gunung-gunung, itu hanya ingin perubahan. Itu bahasanya beliau-beliau itu. Jadi kami tentunya bagaimana menciptakan perubahan di kota Situbondo ini, di kota santri ini. Begitu. Baik, Bu. Di pilkada langsung kemarin yang serentak itu artinya kan berpasangan dengan Pak Karna. Lika-liku harus mencari basis suara, harus kampanye. Ini kan memerlukan apa istilahnya spirit, bahkan emosional tentunya ketika menghadapi kampanye dalam tanda kutip pada waktu itu memang juga di awal-awal pandemi gitu. Artinya bagaimana perasaan Ibu ketika harus berkampanye untuk tadi dikatakan kita harus membuat sebuah perubahan itu. Pada waktu itu kampanye itu bagaimana Bu? Mungkin bisa digambarkan itu. Ya, memang jargon kami adalah perubahan. Ya, di sini selalu saya sampaikan untuk perubahan Kabupaten Situbondo tentunya. Pertama, ingin menciptakan keadilan secara merata di situ. Karena mohon maaf, mungkin masyarakat jenuh ketika misalkan mohon maaf ya, misalkan suatu pembangunan yang terbangun hanyalah di suatu wilayah itu saja.
Iya. Mungkin yang lain Pemerataan Bu ya. mengharapkan. Kalau Mengharapkan. kami selalu menyampaikan ingin menciptakan perubahan secara merata mulai dari ujung barat sampai pada ujung timur. Itu yang kami sampaikan. Juga ketika itu mungkin juga ingin memberikan maaf, kami punya program kaji guru ngaji, Iya. ya. Iya. Itu yang awalnya hanya 1.200.000, kami bisa merubah 1.500.000. Termasuk insentif guru ngaji Guru itu Bu ya. ngaji, Guru ya, TPQ itu biasanya. guru madrasah, Guru diniyah. madrasah. Ya. Ya. Itu memang sebetulnya ada dana sharing dari provinsi 50%. Nah, kami menginginkan nanti bagaimana 50% bisa melaksanakan di tingkat kabupatennya, sehingga bisa terlaksana itu. 50% dari kabupaten Situbondo, 50% otomatis dari Jawa Timur provinsi. Itu keinginan kami begitu. Keinginan. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik. Pemirsa Nasional TV, luar biasa dialog atau diskusi selayang pandang bersama Ibu Wakil Bupati Situbondo, sangat hangat sekali dan akan kita pertajam setelah yang satu ini.